Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, dalam tema ini kita akan membahas tentang pemilu damai. Karena sebentar lagi tanggal 14 Februari 2024 kita akan mengadakan pemilu serentak. Di sini dengan tema pemilu damai ya. Narasi pemilu damai ya, perbedaan adalah keniscayaan dalam sebuah pemilu, tetapi jangan sampai hal ini merusak keutuhan bangsa agar tidak mengarah pada permusuhan, perpecahan. Menjelang pemilu ini kita semua sebagai warga atau masyarakat membawa suaranya sendiri-sendiri. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang merah, ada yang biru, dan aneka warna. Perbedaan pasti muncul dalam setiap sebuah pemilu, sebab esensi pemilu adalah memilih, sedangkan memilih itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau tidak boleh ada perbedaan pilihan, itu namanya bukan pemilu. Tapi bagaimana perbedaan itu tidak merusak keutuhan bangsa? Kondisi saat ini memang sudah mulai memanas. Sekitar 2 bulan lagi menjelang pendaftaran calon pemilih presiden dan wakil presiden nanti pada Oktober tahun 2023 ya. Saya berharap kalangan pada tataran elit politik atas dapat meredam ketegangan ke lapisan masyarakat tingkat bawah. Apabila ketegangan merembet ke masyarakat yang paling bawah, itu sangat berbahaya sekali pada keutuhan bangsa. Cukuplah yang tegang di kalangan politik elit atas saja. Pilihan politik mungkin bisa berbeda, tetapi semangat kebinekaan, persatuan, kerukunan antar etnis, agama bisa menjaga, sehingga semangat multikulturalisme menjelang pemilu 2024 yang timbul di masyarakat. Mari kita bersama-sama mewarnai pemilu serentak di 2024 menjadi pemilu yang damai, bermartabat, berkualitas, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dikehendaki rakyat untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju. Akan tetapi ada satu hal yang kita harus jaga dan kita perhatikan, yaitu kearifan lokal. Sangat penting dalam menangkal tantangan dan bahaya politik yang dapat menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap persatuan bangsa Indonesia. Berbagai tantangan dan dinamika yang semakin kompleks, apalagi di era digitalisasi, membuka pintu lebar bagi penyebaran informasi, pandangan, namun juga memberikan ruang untuk informasi dan konflik di ruang dunia maya. Selain itu, potensi pelanggaran pemilu ini juga berpotensi terjadi pada masa kampanye, karena jangka waktu kampanye pemilu yang cukup singkat, yaitu hanya 75 hari, tentunya membuka ruang terjadinya pelanggaran-pelanggaran, mengingat SDM yang masih kurang untuk mengawasi masa kampanye serentak. Pemilu serentak yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPD RI,
DPR RI, dan DPRD. Di dalamnya terdapat sebuah harapan dari suara rakyat agar pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang memiliki visi membangun negeri untuk kesejahteraan rakyat. Namun menuju ke sana tidaklah mudah karena ada potensi pelanggaran yang dapat melukai demokrasi. Bahkan bisa ujungnya masyarakat sebagai objek pemilu yang tereksploitasi, pilihannya sebatas sebagai lumbung suara. Maka mewujudkan pemilu berkualitas, masyarakat perlu dengan menjadikannya rakyat sebagai aktor penting untuk bersama-sama mengawasi pemilu. Sehingga di sini masyarakat sebagai subjek pemilu bukan lagi semata sebagai objek pemilu, yaitu masyarakat dapat berperan misalnya dengan menggerakkan, mensosialisasikan, dan mendidik pemilih berpartisipasi politik. Masyarakat idealnya harus seimbang antara masyarakat sebagai voters, yang berarti masyarakat sebagai pemilih di dalam pemilu, sebagai juri atau judges, yang berarti masyarakat sebagai hakim yang menilainya pada pelanggaran pemilu. Tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan tingginya tanggung jawab dan kepedulian mereka terhadap politik, yang berarti tinggi pula pada kualitas demokrasi di Indonesia, sehingga pemilu damai dapat terwujud di Indonesia. Demikian paparan yang saya berikan dalam narasi pemilu damai. Ilahi taufiq wal hidayah wal inayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.